Di mass customization sendiri, itu walaupun perusahaan memproduksi secara massal, ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan. Sekali lagi, hal ini karena perbedaan konsumen. Ya, sebelumnya saya sampaikan pengalaman mengenai keadaan di Jerman Timur. Pada saat Jerman terbelah menjadi Jerman Timur dan Jerman Barat, Jerman Timur, pemerintahan saat itu memproduksi produk secara massal. Kita bayangkan jika kita dan tetangga kita mempunyai hanya satu jenis sofa, yang berbeda adalah warna. Dan warna itu kita hanya mempunyai dua pilihan warna. Warna abu-abu dan warna hitam. Sofa. Yang lebih ekstrim lagi bahkan di Jerman Timur saat itu hanya memiliki satu jenis sendok, piring, dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada perbedaan. Ketika kita pergi ke tempat tetangga kita atau kita pergi ke tempat saudara kita, semua mempunyai jenis produk yang sama di rumah tangganya. Mass customization sekali lagi. Produksi secara massal dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai jenis kendaraan yang dibutuhkan untuk medan tertentu. Produksinya massal, jenis mobilnya massal. Tapi dibedakan untuk geografis yang berbeda. Dilihat dari daya mobil tersebut, dilihat dari bentuk mobil tersebut, dilihat dari feature-feature mobil tersebut. Mass customizations terjadi karena perubahan produk. Produk yang dihasilkan itu lebih dinamik. Dan proses perubahan tersebut itu masih cenderung tidak sangat cepat. Hal itu dijawab oleh mass customizations. Ingat, dua hal yang terjadi untuk mass customizations. Proses perubahan yang stabil, tidak banyak faktor pendorong, namun produk perubahannya itu sangat dinamik sesuai dengan kebutuhan. Itu mass customizations. Tetapi hati-hati dengan mass customization, saudara. Ketika kita bicara mass customizations, kita mulai mengerti, kita mulai memahami, kita mulai menyadari peran penting seorang konsumen. Kita mulai menyadari bahwa konsumen itu dapat dipengaruhi berbagai hal. Contoh adalah demografisnya. Konsumen berbeda ketika kita melihat umur. Konsumen berbeda ketika kita melihat geografis. Dan konsumen berbeda tentunya ketika kita melihat jenjang pendidikannya. Atau konsumen berbeda ketika kita melihat pekerjaan, jenis pekerjaannya. Kenapa? Karena hal-hal inilah yang mendorong konsumen menginginkan lebih. Walaupun produk yang dihasilkan adalah produk massal. Kembali ke contoh otomotif. Ketika kita mengenal konsumen yang jenis pekerjaannya adalah menuntut untuk bisa tampil elegan, otomatis warna-warna tertentu yang akan dipilih. Dia mungkin agak sedikit menolak untuk mempunyai mobil warna biru. Atau dia akan sedikit menolak untuk mempunyai warna-warna lain. Tetapi untuk warna-warna umum seperti hitam, abu-abu, putih, itu yang akan diinginkan oleh konsumen. Selain warna, otomatis juga kita berbicara tentang keinginan konsumen tentang profesionalitasnya, jenis pekerjaannya, umurnya. Ketika kita bicara umur, kita berbicara tentang generasi, sikap, keinginan, hasrat. Orang yang sudah di atas 40 akan berbicara tentang elegansi.
akan berbicara menitik beratkan produk yang dia miliki, fokus kepada kenyamanan. Sementara mungkin untuk masyarakat atau konsumen di bawah umur 20 atau sekitar 35 ke bawah, dia akan lebih ke fungsi. Bagaimana dia memiliki mobil yang sportif, bagaimana dia memiliki mobil yang bisa dia touch up sendiri. Oke, jadi kita melihat adanya perbedaan konsumen stabil 35-40 ke atas dan bagaimana konsumen 35 ke bawah. Hal-hal ini cenderung sudah mulai diperhatikan oleh produsen. Itu yang kita sebut dengan mass production. Oke, jadi mass productions, yes, proses change, proses perubahan itu agak lambat, cenderung stabil. Namun ada dinamika perubahan tentang produk tersebut. Tapi masih dapat dihasilkan produksi secara massal. Jadi ada standar-standar, ada produk-produk tersebut mempunyai standar yang sama. Yang berbeda hanyalah touch up-nya.